urutan ya? Iya. Iya. Oke. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, malam atau Pak Aloy. Sekarang kami dari kelompok 1 akan melakukan podcast lagi dengan judul Machiavelli, Politik, Kekuasaan, dan Penaklukan. Oke. Jadi mari kita mulai podcastnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita lagi. Hari ini kita akan membahas pemikiran Niccolo Machiavelli berdasarkan bacaan Harvey C. Mansfield dalam Student Guide to Political Philosophy, khususnya halaman 30-36. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kita bakal ngobrol soal gagasan utama Machiavelli, ciri politik penaklukan, contoh sejarahnya, dan juga kenapa politik penaklukan dianggap tidak baik secara moral. Oke, jadi itu ada 5 pokok gagasan dari bacaannya itu. Jadi gagasan pertama, Machiavelli sebagai awal filsafat politik modern. Jadi, menurut Mansfield, Machiavelli dianggap sebagai pelopor filsafat politik modern karena ia mengubah fokus politik dari moralitas ideal menjadi kenyataan politik yang nyata. Politik bukan lagi soal negara ideal, tetapi soal bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Lalu ada gagasan kedua, yaitu politik harus melihat effective truth. Machiavelli menolak politik yang hanya berisi khayalan moral atau utopia. Ia mencari apa yang disebut effective truth atau kebenaran efektif, yaitu melihat tindakan politik berdasarkan hasil nyata, bukan niat baik atau teori moral saja. Gagasan ketiga, konflik antara penguasa dan rakyat adalah hal alami. Dalam bacaan dijelaskan bahwa Machiavelli melihat masyarakat selalu terdiri dari dua kelompok, yang ingin menguasai dan yang tidak ingin dikuasai. Jadi politik menurutnya memang penuh konflik kepentingan. Untuk gagasan yang keempat, agama dianggap melemahkan kekuatan politik. Machiavelli mengkritik kekristenan karena dianggap membuat manusia terlalu fokus pada kerendahan hati dan keselamatan spiritual, sehingga kehilangan semangat, keberanian, dan kejayaan politik seperti bangsa Romawi kuno. Oke, selanjutnya buat gagasan kelima, penguasa kadang memakai tipu daya dan kekerasan. Mansfield menjelaskan bahwa bagi Machiavelli, penguasa sering mempertahankan kekuasaan dengan manipulasi, tipu daya, bahkan kekerasan jika dianggap perlu demi stabilitas sebuah negara. Nah, sekarang tuh kita bakal masuk ke politik penaklukan nih. Menurut Machiavelli, ada beberapa cirinya nih. Boleh dong, Kendo, jelasin ciri-cirinya apa aja. Oke, jadi ada 6 ciri. Yang ciri pertama itu menggunakan kekuatan untuk menguasai pihak lain. Ciri kedua, mengutamakan hasil daripada moralitas. Yang ketiga, memakai strategi, tipu daya, dan propaganda. Yang keempat, rakyat dipaksa tunduk demi stabilitas kekuasaan. Yang kelima, kekerasan dianggap sah bila membantu mempertahankan negara. Yang keenam, penguasa harus realistis dan tidak terlalu idealis. Nah, lalu di sini saya akan bahas contoh politik penaklukan dalam sejarah. Contoh yang bisa kita ambil tuh penjajahan Belanda di Indonesia. Awalnya tuh Belanda datang untuk berdagang melalui VOC, tetapi kemudian malah mulai menguasai wilayah Nusantara dengan kekuatan militer dan politik adu domba. Sehingga banyak rakyat dipaksa tunduk demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan Belanda. Belanda datang awalnya untuk berdagang lewat VOC, tetapi kemudian menggunakan kekuatan militer untuk menguasai wilayah-wilayah Nusantara. Mereka menerapkan politik adu domba, monopoli perdagangan, dan penindasan terhadap kerajaan lokal. Ini disebut politik penaklukan karena tujuan utamanya adalah mengendalikan wilayah dan rakyat demi keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik Belanda. Nah, lalu kita masuk. Politik penaklukan tidak baik secara moral. Kenapa sih? Menurut kami, politik penaklukan tidak baik secara moral karena mengorbankan manusia demi kekuasaan. Nah, selain itu, politik penaklukan sering menggunakan kekerasan, manipulasi, dan penindasan terhadap rakyat yang sebenarnya tuh memiliki hak untuk hidup bebas nih. Sehingga dalam politik penaklukan, manusia bisa diperlakukan hanya sebagai alat, bukan sebagai individu yang memiliki martabat. Akibatnya muncul penderitaan, ketidakadilan, bahkan hilangnya kebebasan masyarakat. Walaupun Machiavelli melihat politik secara realistis, secara moral tindakan seperti penindasan dan pembunuhan tetap sulit dibenarkan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa politik
penaklukan mungkin efektif untuk memperoleh kekuasaan, tetapi sering bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, mungkin itu aja sih yang mau kita bahas di podcast kali ini. Jadi apa yang udah kita bahas, kita udah membahas tentang Machiavelli dan politik penaklukan. Ya, semoga pembahasan ini membantu memahami isi bacaan Harvey C. Mansfield dan juga relevansinya dengan sejarah politik dunia. Sekian, terima kasih. Thank you. Udah kan? Udah. Udah Ya. aman.